Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Dwi Saputra dari kelas 002 TMSM 01 WT20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah bahasa Inggris, yaitu ada dua materi. Yang pertama ada descriptive text, yang kedua ada modal. Langsung saja kita presentasi yang pertama, yaitu descriptive text. Descriptive text is a text that describe and explain particular person, place, or thing. Atau descriptive text adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek. Nah, objek-objek di sini bisa berupa orang, benda, hewan, tempat, dan lain sebagainya. Objek-objek ini dideskripsikan melalui bentuknya, sifatnya, jumlahnya, atau lain sebagainya. Kemudian purpose atau tujuan. Tujuan dari teks ini adalah to describe and reveal a particular person, place, or thing, atau untuk menggambarkan dan mengungkapkan objek, orang, atau tempat tertentu. Oke, kemudian ada struktur of the descriptive text. Yang pertama ada identification, is a paragraph that gives a general explanation on the topic. Adalah paragraf awal yang berisi gambaran umum suatu topik. Kemudian ada contoh explain. The last animal is the blue whale, fully grown. This creature that is over 30 meters long and weighs as much as 24 large elephants, or more than 1,500 men. The heart of a blue whale is more than a meter in diameter. Nah, setelah kita membaca paragraf identifikasi di atas, kita memiliki gambaran umum. Ternyata teks ini membicarakan tentang paus biru, dan ternyata paus biru ini adalah binatang yang paling besar yang hidup saat ini, seukuran dengan 24 gajah atau 1.500 orang. Kemudian berikutnya bagian kedua ada description atau bagian terakhirnya. Description ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari topik yang dibahas. Penjelasannya biasanya lebih rinci dan lebih detail. Misalkan ada contoh paus biru tersebut. Nah, contoh di samping kita deskripsikan lebih detail tentang paus biru. Ternyata paus biru bukan ikan, melainkan mamalia, karena paus biru tidak bertelur, melahirkan. Dia bernapas bukan menggunakan insang, dia bernapas menggunakan paru-paru. Jadi dengan membaca bagian description kita bisa lebih tahu detail tentang paus biru ini. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan teks deskriptif adalah teks yang mengatakan seperti apa seseorang atau benda itu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mengumpulkan Tujuannya adalah untuk mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Struktur teks deskriptif atau struktur generik adalah satu, identification adalah berisi pendahuluan dalam bentuk gambaran umum suatu topik. Kemudian ada deskripsi adalah berisi karakteristik khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dijelaskan tersebut. Karakteristik deskripsi satu, menggunakan present dan sederhana, menggunakan atribut kata kerja seperti be, is, am, are. Kemudian yang ketiga, fokus saja pada suatu objek. Nah, berikut jabaran singkat tentang descriptive text. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada modal. Ada definisi di sini. Kata kerja modal dalam bahasa Inggris adalah kata kerja tambahan yang umum digunakan untuk mengungkapkan modalitas seperti
kemungkinan, kewajiban. Verba modal dapat dibedakan dari kata-kata lainnya dengan melihat ciri-ciri, yaitu ketiadaan partisiple atau bentuk infinitif, serta kenyataan bahwa verba modal tersebut tidak berakhiran es ketika berhadapan dengan kata ganti personal atau orang tunggal. Verba modal bahasa Inggris yang utama adalah can, call, might, make, must, shall, will, would, dan lain. Nah, beberapa kata kerja tertentu kadang walaupun tidak selalu digolongkan sebagai verba modal, seperti ought, had, better, and dalam konteks penggunaan tertentu. Dan need, verba yang dapat berperan sebagai verba modal dan dapat pula berperan sebagai verba biasa disebut verba semi modal. Kemudian ada contoh example. Yang pertama can, yaitu menunjukkan atau menyatakan kemampuan. Contoh, I can tell you if I have done my work. Aku bisa mengatakanmu jika pekerjaanku sudah selesai. Yang kedua ada you can come to my office after lunch. Kamu boleh datang ke kantorku setelah makan siang. Yang kedua ada my, yaitu suatu kalimat untuk menyatakan kemungkinan. Contoh, Nita doesn't come to the party, she might be sick. Nita tidak pergi ke pesta, ia mungkin sakit. Tia might get up early, Tia mungkin bangun lebih awal. Kemudian may I help you, bolehkah saya membantumu. Kemudian contoh yang lain ada shall, yaitu untuk menyatakan rencana. Kata shall digunakan untuk objek I dan we. Misalnya, I shall return this book tomorrow. Aku harus mengembalikan buku ini besok. We shall not come to the party tonight. Kami tidak akan datang ke pesta nanti malam. Kemudian ada shall I open the door? Some in knocking the door. Bagaimana jika aku membuka pintu? Seseorang sedang mengetuk pintu. Kemudian ada will, yaitu kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan rencana dan menyatakan kemampuan. Contoh, will you come her wedding party? Apakah kamu akan datang ke pesta pernikahannya? Kemudian ada I will send you a letter. Aku akan mengirimmu surat. I will lend you my pencil. Aku akan meminjammu pensil. Lanjut, ada kesimpulan. Kesimpulan dari modal adalah kata kerja bantu seperti akan, seharusnya, dapat, boleh, berani, harus, terbiasa, dan sebagainya. Rumus verbal untuk yang positif, subjek plus modal plus verb 1 plus objek. Negatif, subjek plus modal plus not plus verb min 1 plus objek. Kalimatannya yaitu modal plus subjek plus v 1 plus objek dan diakhiri dengan tanda tanya. Dan rumus nominal yang positif yaitu subjek plus modal plus b plus c. Yang negatif yaitu subjek plus modal plus not plus b plus c. Untuk kalimatannya yaitu modal plus S plus not plus B plus C dan diakhiri dengan tanda tanya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.